Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-10 dengan judul Gerhana di Medan Laga. Dalam seri ke-283 ini dengan para pemain Heri Setiono sebagai Kertajaya, Kasdu Dewa sebagai Tumenggung Ronopatmo, Naryo sebagai Lurah Prajurit, M. Abud sebagai Ken Arok, Edi Dosa sebagai Kebo Ijo, Lili Indasari sebagai Ken Umang, Arya sebagai Macan Kroda, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Wajah Baginda Kertajaya nampak merah padam. Beberapa lamanya, Raja Kediri itu berusaha menenangkan diri. Dan ketika waktu larut beberapa saat, Baginda Kertajaya menghela napas panjang. Betapa sakitnya mengakui kenyataan, namun nampaknya Baginda Kertajaya memang tidak bisa menghindarinya. Barangkali kau benar, Ranapatma. Dan akulah yang salah. Aku membuta membela Ken Umang karena aku telah terlena oleh kecantikannya atau kehangatan tubuhnya. Aku yakin sekarang ia memang mata-mata. Baiklah, Tumenggung Ranapatma, aku telah mengakui hal itu, tetapi aku menolak permintaanmu untuk mengundurkan diri. Kau tetap aku percaya menjadi Panglima Keprajuritan Kediri untuk menghancurkan Ganter, karena rencana penyerbuan di bulan purnama itu telah diketahui musuh. Maka aku beri wewenang kepadamu untuk mengubahnya. Terserah kepadamu, Ranapatma. Ampun, Baginda. Jika Baginda masih mempercayai hamba dan memberi wewenang seperti yang baru saja Baginda telah sabdakan, hamba menerimanya. Dan hari penyerangan atas Ganter tetap di bulan purnama. Tetap di bulan purnama? Ya, atas terbongkarnya jaringan mata-mata Ken Umang, kita harus menyebarkan desas-desus bahwa penyerangan atas Ganter diundur. Yang sebenarnya, penyerangan tetap pada bulan purnama yang akan datang. Pembicaraan antara Baginda Kertajaya dan Tumenggung Ronopatmo di pendopo rumah Tumenggung itu terhenti sejenak ketika seorang prajurit dengan pangkat lurah datang mendekat. Setelah prajurit itu menghaturkan sembah kepada Baginda, lurah prajurit itu segera melapor kepada Tumenggung Ronopatmo. Apa yang akan kau laporkan kepadaku, Ki Lurah? Penculik itu menuju ke arah timur, Gusti Tumenggung. Dan semua prajurit yang nganglang memburunya mengejar ke arah timur. Kau yakin bahwa yang sedang dikejar itu adalah buruan kita? Iya, menurut prajurit yang melapor kepada saya, orang yang menculik Emban Ken Umang itu berkuda putih dan berjubah putih pula. Orang yang berkuda putih dan berjubah putih? Perampok yang berani mengusik ketenangan Kediri. Tetapi mengapa prajurit bawahanmu bisa mengambil kesimpulan bahwa orang itu yang menculik Emban Ken Umang? Ya, 4 orang prajurit bawahan saya melihat dengan jelas orang berkuda putih itu adalah penculiknya. Karena penunggang kuda itu memondong seorang perempuan yang terkulai. Salah seorang prajurit yang pernah bertemu dengan Emban Ken Umang berani memastikan bahwa yang dipondong itu benar-benar Emban Ken Umang. Bagaimana dalam keadaan gelap prajuritmu itu bisa mengenali? Ampun, tuanku. Beberapa prajurit hamba pada saat itu tengah menjaga sebuah peronda yang diterangi oleh beberapa buah oncor. Penculik itu justru menampakkan diri, seolah-olah dengan sengaja justru bermaksud agar beberapa prajurit itu dengan jelas bisa mengenalinya. Demikianlah yang bisa saya laporkan, Gusti Tumenggung. Baiklah, aku perkenankan kau meninggalkan tempat ini. Orang berkuda putih, perampok sombong itu. Ia meninggalkan tulisan berdarah dan kematian Senopati Kebo Dampit. Apa hubungan antara orang berkuda putih perampok itu dengan Padang Karautan? Orangnya sama, tuanku. Benar. Orangnya sama. Singa liar dari Padang Karautan, perampok berkuda putih. Orangnya sama. Ia berani menghinaku, berdebah keparat, dan betapa muak aku kepadanya. Turunlah, Ken Umang.
kita ini, Kakang Bibi? Kau berada di tempat yang aman. Nah, kau lihat, itu bibit runtun. Bibit runtun? Bibit runtun? Laki-laki? Iya. Jadi... Sebagaimana aku telah menyamar sebagai Ken Endok, nama ibuku yang aku pergunakan, bibit runtun sebenarnya seorang lelaki. Ia bernama Kebo Ijo. Iya, bisu. Selamat bertemu kembali, Ken Umang. Aku Kebo Ijo, sahabat Ken Arok. Terima kasih. Nah, inilah wujudku yang sebenarnya ketika aku menjadi laki-laki. Aku titipkan Ken Umang kepadamu, Kebo Ijo. Aku akan mengurusi kuda putih itu lebih dulu. Baik. Aku telah membunuh Senopati Kebo Dampit. Oh, kau melakukan itu? Ya, Kebo Dampit telah berani akan berbuat kurang ajar terhadap Ken Umang. Itulah sebabnya ia mati. Ya, baiklah. Kalau kau masih ada keperluan, pergilah. Biar aku akan menjaga Ken Umang. Kuda putih itu kembali berderap, meninggalkan Ken Umang dan Kebo Ijo. Semakin lama semakin jauh, semakin lamat-lamat suaranya, untuk kemudian tidak terdengar sama sekali. Kebo Ijo segera mengumpulkan ranting-ranting kering dan menyalakan perapian. Benarkah yang dikatakan oleh Ken Arok tadi? Ia telah membunuh Senopati Kebo Dampit? Benar, Tuan. Jangan panggil aku Tuan. Aku tidak pantas dipanggil Tuan. Panggillah aku Kebo Ijo. Atau karena aku lebih tua darimu, panggillah aku Kakang Kebo Ijo. Terima kasih. Aku akan memanggilmu Kakang Kebo Ijo. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Ken Arok. Ia membunuh Senopati Kebo Dampit karena Senopati itu akan berbuat tidak patut kepadamu? Benar. Bukan main. Oh, suara apa itu? Sebaiknya kau bersembunyi. Tidak perlu bersembunyi. Aku yang datang. Bagaimana keadaanmu, Ken Umang? Baik, Kakang Macan Kroda. Nampaknya Ken Arok telah menyelamatkanmu. Ya, benar. Lalu di mana dia sekarang? Ada sesuatu yang harus dikerjakan Ken Arok, Tuan. Bagaimana keadaanmu, Ken Umang? Lama kita tidak berjumpa. Rasanya aku kangen sekali. Beberapa saat lamanya kau berada di istana, telah mengubah sikap dan sifatmu untuk menjadi pemalu rupanya. Tetapi bukankah dulu kau pernah mengatakan padaku bahwa kau tidak pernah tedeng aling-aling mengatakan dan mengakui siapa kau sebenarnya? Jangan ungkit-ungkit soal itu lagi, Kakang Macan Kroda. Ken Umang, benar-benar kau telah menjadi seorang perempuan yang pemalu. Tidak perlu malu lagi, Ken Umang. Kebo Ijo juga telah mengetahui siapa kau, sebagaimana Ken Arok pula. Cukup, Kakang Macan Kroda. Jangan kita bicarakan soal itu. Ada hal-hal lain yang bisa kita bicarakan. Soal lain nanti saja. Tetapi bagaimana seandainya kau membuat kami gembira? Kau berikan kehangatan, bukan sekadar kehangatan perapian itu. Bagaimana? Kau setuju, Kebo Ijo? Sayang sekali, Tuan. Saya tidak bersedia. Dan saya sarankan, sebaiknya jangan, Tuan. Kebo Ijo. Ken Umang sudah terbiasa melakukan itu. Dia sering melayani aku. Tidak ada salahnya jika kau juga mencicipi tubuhnya. Ayo. Tidak usah malu, Kebo Ijo. Tidak, Tuan. Saya tidak berminat. Nampaknya terdapat kelainan pada jiwamu, Kebo Ijo. Sebagai seorang lelaki kau tidak normal. Terserah Tuan mengatakan. Tetapi saya tidak bersedia. Dan saya sarankan, Tuan jangan memaksakan Umang untuk melakukan hal yang tidak diinginkan. Kalau begitu, sebaiknya kau diamlah di situ, Kebo Ijo. Dan biarkanlah aku bicara dengan Ken Umang. Ken Umang, cukup lama aku memendam rasa rindu padamu.
Bagaimana kalau kita mengenang apa yang kita lakukan itu dengan mengulanginya sekarang? Ayo Ken Umang. Jangan Kakang Macan Kroda. Kenapa? Kenapa sikapmu kepadaku berubah? Tidak menjadi keharusan bagiku untuk melayanimu, Kakang. Aku baru saja mengalami hal-hal yang luar biasa yang membuatku selalu tegang dan was-was. Jiwaku letih. Justru karena itu, Ken Umang, aku akan membimbingmu untuk menemukan kesegaran dan keceriaanmu kembali. Ayo Ken Umang, kita bisa menggunakan barak milik Kebo Ijo itu. Dan biarlah Kebo Ijo itu sementara menjauh dari tempat ini. Tidak Kakang Macan Kroda. Ayolah, sebaiknya kau tidak menolak. Menolak tidak ada gunanya bagimu. Kau seorang perempuan, aku lelaki. Berontak pun tidak ada gunanya bagimu. Akan lebih baik kalau kau melayaniku dengan ikhlas. Tidak Kakang Macan Kroda, aku tidak mau. Jangan ganggu aku dengan persoalan itu. Agaknya aku harus memaksamu, Ken Umang. Ayo, layani aku. Tidak, lepaskan aku. Lepaskan. Sebaiknya jangan kau paksa dia, Tuan. Lepaskan dia. Diam kau, Kebo Ijo. Jangan ganggu aku. Ayo Ken Umang, ikut aku. Tidak. Ayo. Tidak Kakang Macan Kroda. Lepaskan. Kau tidak punya pilihan lain, Ken Umang. Layani aku. Lepaskan aku. Bagaimana kalau aku yang meminta kepadamu untuk melepaskannya, Macan Kroda? Lepaskan! Tatapan singa liar padang karautan adalah tatapan mata yang langsung menghunjam ke dalam hati, yang menyebabkan Macan Kroda tidak mempunyai pilihan lain kecuali melepaskan Ken Umang. Macan Kroda gemetar ketika Ken Arok menatapnya dengan pandangan yang semakin sangar. Binatang! Apa yang akan kau lakukan, Ken Arok? Membunuhmu. Hanya untuk persoalan macam ini kau akan membunuhku? Senopati Kebo Dampit yang berani menjamah Ken Umang telah mati di tanganku. Kertajaya, kelak ia harus mati di tanganku. Dan sekarang kau yang juga berani menjamah Ken Umang, bersiaplah untuk mati. Bagus, cabut pedang dan lawanlah aku. Lawanlah Ken Arok. Kau pikir pedang itu bisa kau jadikan pelindungmu? Ampuni aku, Ken Arok. Tidak ada ampun bagi siapapun yang berani berbuat jahat terhadap Ken Umang. Mati kau! Tubuh Macan Kroda terputar dan terhuyung-huyung untuk kemudian terjerembab. Patahan pedang yang menancap di dadanya menggapai jantungnya, menghentikan gerakannya, dan menghantarkan Macan Kroda ke gerbang kematiannya. Ken Umang merasa ngeri melihat pemandangan di depannya itu. Dia kemudian mendekap wajahnya. Sudah Ken Umang, jangan takut. Tidak ada siapa-siapa lagi yang akan berani terhadap. Siapapun yang berani berbuat kurang ajar, berani bermaksud menjamahmu, mereka harus mati. Sudahlah, tenanglah. Aku ngeri Kakang Ken Arok. Buang rasa takutmu. Beristirahatlah di dalam barak itu. Jangan pikirkan apapun. Apa yang akan kita lakukan terhadap mayat itu, Ken Arok? Menurutmu apa? Ia harus dikubur. Tidak sedap melihatnya. Hilang selera makanku. Bagaimana jika Rudro Bondo datang? Biarkan mayat itu di situ. Tidak perlu dikubur atau dihanyutkan di sungai. Biarkan Rudro Bondo datang dan menyaksikan apa yang dialami oleh anak buahnya. Buah dari perbuatan yang dilakukan terhadap Ken Umang. Apakah kau tidak merasakan bahwa apa yang kau perbuat itu terlalu kejam, Ken Arok? Ken Umang seorang pelacur. Dia terbiasa melayani orang banyak. Aku akan mengajarinya untuk tidak berani melakukannya lagi. Apa yang kau lakukan benar-benar sebuah kegilaan, Ken Arok. Maka demikianlah, bau busuk bangkai meski dibungkus rapat akan menebar dan menyebar kemana-mana, serta tidak akan bisa ditutup-tutupi lagi. Kematian Senopati Kebo Dampit
menjadi buah pembicaraan bukan saja para prajurit, tetapi juga segenap penduduk kota. Berita tentang kematian itu sendiri simpang siur, tidak jelas penyebabnya atau siapa yang melakukannya, kecuali Rudra Bondo atau Lintang Panjersore yang mendapat gambaran lebih jelas dari mata-mata yang diselundupkannya di rumah Tumenggung Ronopatmo. Di suatu tempat yang sepi, mata-mata itu melapor. Yang terjadi sungguh luar biasa, Tuan. Senopati Kebodampit mati dibunuh oleh orang tak dikenal yang telah menolong Ken Umang. Lalu bagaimana dengan sikap Baginda dan juga Tumenggung Ranapatma? Apakah karena bocornya rencana penyerangan atas gantri itu menyebabkan adanya perubahan? Nampaknya tidak, Tuan. Tidak. Akan disebarkan desas-desus bahwa rencana penyerangan terhadap Ganter ditunda agar Ganter tidak siap. Namun Ganter akan tetap diserbu ketika bulan purnama, di saat semua orang sedang terlena. Bukan main. Cerdik sekali. Aku tidak pernah menduga Tumenggung Ranapatma sepintar itu. Bagaimana kau bisa mengetahui hal itu, Angin Ribut? Apakah kau memang diberitahu Tumenggung Ranapatma? Tidak, Tuan. Saya mendengarkan pembicaraan yang terjadi di antara Baginda dan Tumenggung Ranapatma. Bagus. Aku senang dengan keteranganmu. Dan kau boleh kembali. Hati-hatilah. Mohon restu, Tuan. Ya, aku berdoa untukmu. Mata-mata bernama Sandi Angin Ribut itu kembali minta diri. Rudra Bondo melepasnya dengan tatapan mata yang berbinar. Nampak sekali Rudra Bondo merasa puas dengan perkembangan yang terjadi di Kediri. Sementara itu di kediaman Ken Arok. Di manakah sebenarnya kita berada, Kakang Ken Arok? Menurut perasaanku, kau membawaku keluar dari kota Raja Kediri tidak terlampau jauh. Kau benar, Ken Umang. Kita berada di luar dinding batas kota raja. Apakah para prajurit Kediri tidak pernah meronda sampai di sini? Ada yang pernah, tetapi mereka tidak berbuat apa-apa. Kenapa? Kau takut? Tidak, Kakang Ken Arok. Di sampingku ada kau, yang aku yakini akan memberikan perlindungan yang paling aman. Juga aku yakini akan menghantarkan aku pada cita-citaku. Apakah cita-citamu itu, Ken Umang? Aku lahir di antara nista, dari keluarga yang tidak keruan. Aku tidak mengenal siapa ayahku. Sedang ibuku, meski ibu yang melahirkanku, akan tetapi aku tidak pernah mengerti mengapa ibu tidak ramah kepada, bahkan membenciku. 1 tahun yang lalu, aku mendengar bahwa ibuku telah mati. Akan tetapi aku tidak mempunyai niat untuk menengoknya, membersihkan rumput yang tumbuh di kuburannya. Tidak ada gunanya. Ya, lalu apa cita-citamu? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, andai kata aku menjadi seorang istri senopati. Oh, betapa menyenangkan. Dan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Aku tidak tahu, apakah cita-citaku itu akan menjadi kenyataan atau tidak. Angan-angan memang jauh lebih luas dari wilayah jagat raya. Kau bisa mengumbar angan-angan menjangkau wilayah yang lebih luas lagi. Bagaimana dengan kau, Kakang? Apakah kau tidak pernah menggantungkan cita-cita? Kau tidak mempunyai angan-angan seperti yang kau sebut mempunyai wilayah yang lebih luas dari jagat raya itu? Aku ingin menjadi seorang raja. Oh, benarkah itu, Kakang Ken Arok? Iya, aku ingin menjadi seorang raja. Dan apakah cita-citamu itu akan menjadi kenyataan, Kakang Ken Arok? Akan menjadi kenyataan. Kedengarannya indah dan menyenangkan sekali. Aku yakin dengan kata-katamu itu, Kakang Ken Arok, bahwa kelak kau akan menjadi seorang raja. Dari tatapan matamu telah menunjukkan kepadaku bahwa kau pasti akan mampu mewujudkan cita-citamu itu. Lalu bagaimana dengan aku? Kau akan menjadi pendampingku, Ken Umang. Benarkah itu, Kakang? Iya.
Betapa bangga Ken Umang mendengar ucapan itu. Hatinya berbunga-bunga. Yang ia ungkapkan bukan saja dengan bersandar di dada Ken Arok, namun kepada pemuda itu, Ken Umang telah siap menyerahkan segala yang dimilikinya, mengabdi tanpa bersisa, meski seserpih kecil apapun. Di kelopak matanya mulai membayangkan sebuah istana, dan dia adalah penghuninya. Setiap orang menghormat dan menyembah kepadanya. Aku akan mengabdi kepadamu, Kakang. Iya, memang itu yang aku minta. Dan untuk itu, tidak akan kubiarkan orang-orang mengganggumu. Setiap orang yang berani bermaksud menjamahmu, orang itu harus mati di tangan Ken Arok. Demikian juga dengan Baginda Kertajaya yang telah berani menjamahmu. Kelak, Kertajaya akan mati pula di tanganku. Baginya, aku adalah angin ribut yang tidak terlawan yang akan melandanya hingga tumbang. Dan berakhirlah kesombongannya itu. Iya. Ken Arok. Ada apa, Kebo Ijo? Rudro Bondo datang. Baik. Kau tetap berada di dalam barak ini. Jangan keluar kalau tidak aku perintah. Baik, Kakang. Bukan main, Ken Arok. Aku sudah mendengar sepak terjangmu. Aku mendengar apa yang kau lakukan di rumah Katumengungan Rana Padma. Kau telah membunuh Senopati Kebo Dampit. Benar, Tuan. Kebo Dampit terpaksa aku bunuh karena ia bermaksud berbuat kurang ajar terhadap Ken Umang. Dan kelak, kepada siapapun yang berani melakukan hal yang sama, aku tidak segan-segan untuk membunuhnya pula. Ternyata kau memang luar biasa. Kau mampu membunuh Senopati Kebo Dampit, yang aku kenal betul ketinggian ilmu kanuragan yang dimilikinya. Dengan demikian aku yakin bahwa kau menyimpan sesuatu yang sengaja kau rahasiakan. Itu tidak menarik, Tuan. Apakah ada yang lebih menarik? Iya. Sesuatu yang ingin aku tunjukkan kepada Tuan. Tetapi sebelumnya, cobalah Tuan memusatkan perhatian pada ketajaman indera Tuan. Apakah Tuan tidak merasakan sesuatu? Ya, bau anyir darah. Aku membaui anyir darah. Silahkan Tuan menengok ke kiri. Lihat, siapa yang telah mati itu? Gila. Macan Kroda. Benar. Macan Kroda? Ya. Siapa yang membunuh? Aku. Kau bunuh Macan Kroda? Iya. Mengapa kau bunuh dia? Hah? Mengapa? Sebaiknya bukan kepadaku Tuan bertanya. Tetapi bertanyalah kepada sahabatku Kebo Ijo yang menyaksikan apa yang telah terjadi dan apa yang kemudian aku perbuat. Katakan Kebo Ijo. Katakan mengapa Ken Arok membunuh Macan Kroda. Ayo, katakan. Tuan Macan Kroda bermaksud buruk terhadap Ken Umang. Ken Umang tidak bersedia melayani, tetapi Tuan Macan Kroda memaksanya. Lalu karena itu kau membunuhnya, Ken Arok? Iya. Gila. Kenapa? Apa yang kau perbuat benar-benar hal yang tidak masuk akal. Kau tidak melihat Macan Kroda itu siapa? Ken Umang itu siapa pula? Kau tidak melihat aku membutuhkan Macan Kroda daripada pelacur itu. Sebut dia pelacur. Hayo, sebut Ken Umang pelacur sekali lagi, dan aku tidak akan segan-segan untuk meretakkan kepalamu. Rudro Bondo, Lintang Panjer Sore, permainan hari ini sudah berakhir. Aku tidak mempunyai hubungan lagi denganmu. Tetapi sekali lagi kau berani menyebut Ken Umang adalah pelacur, aku bunuh kau. Tidak percaya bahwa aku mampu membunuhmu? Lebih tinggi mana ilmu kanuraganmu dengan Kebo Dampit? Atau lebih tinggi mana kemampuan kanuraganmu dengan Tumenggung Yudepakso? Atau kalau kau pernah mendengar nama Kiai Sabalangit, dan kau memiliki ilmu kanuragan yang melebihi Ki Sabalangit, maka saat itulah kau pantas menepuk dada melawanku. Singa liar dari padang karautan, itulah aku.
Ken Arok, kau pikir hanya kau yang lelaki? Aku memang pernah mendengar kebesaran nama singa liar yang membuat ketakutan siapapun yang mendengarnya. Tetapi aku tidak. Aku tidak percaya kebesaran namamu kalau aku tidak menyaksikan sendiri. Nah, aku siap menghadapimu. Tunjukkan kepadaku bahwa kau memang pantas menyandang nama yang besar itu. Apakah kau merasa kepalamu lebih keras dari batu itu, Lintang Panjer Sore? Pertimbangkanlah sebaik-baiknya sebelum kau bertindak. Pertimbangkan baik-baik, apakah kau memang benar memiliki tubuh sekeras baja? Kalau kau sudah mempertimbangkan, sebaiknya cepat pergi dari hadapanku sebelum terungkit kemarahanku untuk kemudian aku memutuskan mengubah sikapku kepadamu. Ternyata ia menyimpan rasa takut pula, Ken Arok. Rudol Bondo tahu kepalanya tidak sekeras batu itu. Andai kata bagaimana? Andai kata aku mempunyai kemampuan seperti yang kau miliki. Apakah kau berminat untuk mempelajarinya? Oh, iya. Aku tidak keberatan untuk mengajarimu kalau kau memang berminat, Kebo Ijo. Sungguh? Iya. Sekarang marilah kita berkemas. Segera kita tinggalkan tempat ini. Apa yang terjadi antara Kediri dan Gantar untuk sementara bukan urusan kita lagi. Lalu kemana kita pergi? Mengunjungi Empu Gandring. Empu Gandring? Kenapa? Ada sesuatu yang menarik perhatianmu, Kebo Ijo. Iya, aku mengenal nama itu. Sebuah nama yang besar. Hampir setiap prajurit mengenal siapa Empu Gandring. Seorang empu yang mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi. Setiap prajurit mengidamkan mempunyai pusaka buatan Empu Gandring. Dan kau, Ken Arok, ada urusan apakah kau dan Empu Gandring? Kau memesan sebuah pusaka? Iya. Kau tidak pernah bercerita soal itu padaku. Apakah menurutmu aku harus menceritakan semua rahasiaku kepadamu? Jauhkah rumah Empu Gandring itu, Kakang Ken Arok? Iya, cukup jauh. Diperlukan beberapa hari perjalanan untuk ke sana. Aku tidak habis mengerti dengan sikapmu, Ken Arok. Aku lihat kau pintar menciptakan masalah, namun kau selalu tidak menyelesaikan masalahmu. Kenapa tiba-tiba kau tinggalkan Kediri yang sedang dalam pergolakan? Aku lihat, jika kau bercita-cita merebut tahta, bukan suatu hal yang sulit bagimu untuk menyusup ke dalam istana dan membunuh Kertajaya. Membunuh Kertajaya bukan hal yang sulit bagiku, Kebo Ijo. Tetapi cobalah kau berpikir, apakah dengan membunuh Kertajaya lalu tahta akan jatuh kepadaku dengan sendirinya? Tidakkah kau membayangkan betapa banyak orang yang akan tersentak menyaksikan apa yang telah kulakukan? Mengharapkan mereka akan mendukungku. Tidak, Kebo Ijo. Untuk menggapai tahta itu, aku tentu harus meluruskan jalan untuk ke sana. Oh, iya, aku mengerti. Ternyata aku yang bodoh, Ken Arok. Aku tidak pernah membayangkan jika akan sejauh itu. Batu loncatanku adalah Tumapel. Apa Tumapel, Kakak? Tumapel harus jatuh di tanganku, dan aku telah menyiapkan sebuah rencana besar untuk melakukannya. Bolehkah aku mengetahui apa rencana itu? Tidak, rencana besar itu ada di benakku, dan aku tidak boleh membeberkannya meski kepadamu, Kebo Ijo. Iya, tetapi apakah aku akan kau libatkan pula dalam rencana besar itu? Iya, kau bahkan pelaku utamanya. Aku tidak keberatan, Ken Arok, asal kau tidak melupakan aku. Bagiku, jabatan seorang senopati sudah cukup. Ya, syukur kalau kau memberi yang lebih tinggi dari itu. Iya, mungkin aku akan memberi jabatan Temenggung atas kesetiaanmu kepadaku, Kebo Ijo. Terima kasih. Meskipun belum, aku sudah mencicil rasa senang membayangkannya. Dan aku? Bagaimana dengan aku, Kakang Ken Arok? Bukankah aku juga akan kau libatkan dalam persoalan besarmu itu? Tidak perlu. Lalu, jika demikian, apa yang harus aku lakukan? Kau akan aku titipkan pada seorang sahabatku. Kelak kalau semuanya sudah lapang, aku akan menjemput. Bagaimana kalau aku ikut denganmu, Kakang? Aku akan selalu bersamamu, melakukan apapun yang kau perintahkan. Aku yakin aku mampu melakukan tugas-tugas yang kau bebankan padaku.
Tidak usah, Ken Umang. Kau tidak perlu melakukan apapun. Beberapa hari lamanya, Ken Arok bersama-sama dengan Kebo Ijo dan Ken Umang menempuh perjalanan menuju sebuah tempat yang sering disebut sebagai pagar gunung. Di lereng sebuah bukit, di sanalah Empu Gandring tengah disibukkan oleh pekerjaan besar, ditemani oleh Anjam Piani Kayu Wangi. Sementara itu di suatu pagi, ketika matahari bersinar terang benderang, seorang perempuan berjalan dalam keraguan. Dia adalah Pinaka Swasti Ratu. Widoro Kandangan. Wah, telah lama sekali aku meninggalkan tempat ini, dan aku kembali dalam keadaan seperti ini. Masih pantaskah aku kembali ke Widoro Kandangan? Meski sebenarnya akulah orang yang paling berhak mengendalikan perguruan peninggalan ayahku, Galuh Urang. Pinaka Swasti Ratu termangu di bulak panjang. Di depannya terdapat perkampungan yang kecil yang hanya dihuni oleh murid-murid perguruannya. Pinaka Swasti Ratu meraba perutnya. Dia memang merasakan adanya perubahan pada perutnya yang tidak sebagaimana biasanya. Betapa anehnya perjalanan hidup ini yang aku rasakan bagaikan mimpi. Rasanya masih baru kemarin ayah masih berada di perguruan. Rasanya seperti tidak masuk akal bahwa sekarang ayahku Galuh Urang telah tidak ada. Duh, yang batara aku. Mengapa aku harus mengalami hal seperti ini? Dengan gontai, Pinaka Swasti Ratu, pewaris perguruan Widoro Kandangan, terus berjalan. Sesampai di kerindangan pohon asam yang tumbuh di tengah bulak, keraguannya kembali merenggut hatinya. Perempuan bernasib malang itu berhenti dan duduk di atas akar pohon itu. Kurasakan bagaikan mimpi. Benar-benar kurasakan bagaikan mimpi. Kameswara adikku, ya suamiku. Wow. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal bahwa aku telah bersuami adikku sendiri. Atau apakah aku justru sedang bermimpi? Ya, aku sekarang sedang bermimpi. Jika aku tengah tidur, aku butuh bangun. Namun di mana gerangan pintunya agar aku bisa terbebas dari mimpi yang terasa pedih perih ini? Perih. Kucubit lenganku. Ternyata terasa perih. Aku tidak sedang bermimpi. Apa yang kualami ini adalah sebuah kenyataan. Dengan bersusah payah, Pinaka Swasti Ratu menepiskan keraguan yang menggerayangi hatinya. Seperti tidak bertenaga, dia bangkit dan berjalan. Semakin lama langkahnya membawanya semakin dekat dengan tepi perkampungan yang berbatas bulak. Dan ketika memasuki jalan setapak, Pinaka Swasti Ratu berdesir. Dia merasakan sesuatu yang tidak wajar. Sepi sekali. Aneh. Mengapa sedemikian sepi seolah tidak ada orang sama sekali? Bekas kebakaran. Benar-benar bekas kebakaran. Apa yang terjadi? Gila, apa yang telah terjadi? Bencana apa yang telah menimpa perguruanku? Tidak ada orang sama sekali. Semua rumah bekas mengalami kebakaran yang nampaknya telah terjadi dalam waktu yang cukup lama. Akan aku periksa, apakah bencana yang terjadi telah meminta korban jiwa ataukah tidak? Apa sebenarnya yang telah menimpa perguruanku? Kebakaran menghanguskan semua rumah. Lalu di mana murid-murid perguruan ini? Apa yang terjadi? Pinaka Swasti Ratu berlarian. Dia melihat semakin jelas bahwa rumah induk perguruan peninggalan ayahnya telah menjadi puing-puing sisa kebakaran yang nampaknya telah berlangsung lama. Perbuatan biadab. Siapa yang telah berani melakukan perbuatan ini? Kemana mereka? Tidak ada bangkai sama sekali. Berarti tidak terjadi pembunuhan. Lalu kemana mereka? Bagaimana aku harus mendapatkan keterangan mengenai hal ini? Apa yang sedang kau renung? Siapa kau? Aku, Brisima. Kulihat kau sedemikian panik melihat keadaan perkampungan ini. Kau siapa? Brisima. Pakaianmu... Aku seorang wasi. Oh, kau seorang wasi. Tahukah kau apa yang telah terjadi di tempat ini? Iya,
Aku tahu. Kalau begitu katakan kepadaku apa yang telah menimpa perguruan Widoro Kandangan ini. Katakan apa yang terjadi, Bresima. Oh, aku belum tahu siapa kau. Katakan dulu, siapa kau? Apakah kau mempunyai hubungan dengan perkampungan ini? Namaku Pinaka Swasti Ratu. Aku adalah pimpinan perguruan ini. Kau masih muda. Aku memimpin perguruan Widoro Kandangan ini karena ayahku tidak bisa lagi memimpinnya. Ayahku telah menghadap kekuasaan yang widikawasa. Nah, Bresima, ceritakan apa yang menimpa perguruanku. Kalau kau tahu pula, bagaimana dengan nasib murid-murid perguruanku serta di mana mereka sekarang berada? Mereka dibawa ke sebuah bukit yang bernama Hambara Budura. Bukit Hambara Budura. Di manakah itu, Wasi Bresima? Sebuah tempat yang berada di sebelah barat Gunung Semeru dan Gunung Merapi. Di sanalah letak sebuah desa bernama Hambara Budura. Dan di sanalah letak sebuah bukit yang diberi nama Bukit Hambara Budura. Siapa yang membawa ke sana? Dan untuk apa? Selama 6 bulan terakhir ini, aku selalu membayang-bayangi sepak terjang seorang gadis aneh yang bernama Uma Durga Parabandari. Ia mempunyai mata siwa yang terletak di keningnya. Mata ketiga yang mempunyai kemampuan sangat dahsyat. Oh, siapa dia? Dan untuk apa orang-orangku dibawanya? Apakah ia orang baik? Atau apakah ia orang jahat? Dan mengapa murid-murid perguruanku tidak ada yang melawan? Karena Uma Durga Parabandari adalah orang yang tidak terlawan. Ceritakan lebih jelas, Sang Wasi. Apa yang akan dilakukan pemuja Batari Durga itu terhadap murid-murid perguruanku? 6 bulan yang lalu, perempuan aneh itu datang ke rumahku yang terpencil di Panarukan. Ia datang untuk keperluan apa, Sang Wasi? Ia hanya bertanya, kapan bulan purnama yang ditutupi gerhana akan datang. Cerita tentang Uma Durga Parabandari ternyata memang menarik perhatian. Dengan cemas, tetapi juga didorong rasa ingin tahu, Pinaka Swasti Ratu mendengarkan cerita yang dibeberkan oleh Wasi Bresima. Ketika Sang Wasi bertemu dengan perempuan aneh bernama Uma Durga itu, apakah Sang Wasi tidak terkejut melihat keanehan pada matanya? Ketika itu aku belum melihat mata yang ketiga. Kenapa, Sang Wasi Bresima? Perempuan itu mengikat keningnya dengan sebuah selendang. Aku tidak pernah mengira jika di balik selendang itu terdapat mata yang ketiga. Namun andai kata tidak diikat, ditutupi dengan selendang sekalipun, mata itu tetap tidak kelihatan, kecuali jika pemiliknya membukanya. Manakala mata aneh itu terpejam, yang terlihat hanyalah seperti sebuah luka. Bukan main. Lalu apa hubungannya dengan Purnama? Ia menyebut-nyebut sebuah candi. Candi yang hilang. Candi? Candi yang hilang? Itu lebih aneh lagi, Sang Wasi Bresima. Apa maksudnya candi hilang? Mata Sang Wasi yang bernama Bresima mengingatkan Pinaka Swasti Ratu pada sebuah nama yang mirip, yaitu Prewira Bumi. Dia nampak menerawang seperti memandang ke kejauhan. Maka terbayanglah ketika senja dengan kabut lain yang tebal menutupi pandangan matanya. Kaukah yang bernama Bresima? Oh, siapa kau? Namaku Uma Durga Parabandari. Aku berasal dari Ambara Budura. Sebuah nama yang aneh. Ambara Budura. Baru kali ini aku mendengar nama yang aneh seperti itu. Ambara Budura. Di manakah letak tempat itu? Apakah Sang Wasi pernah mendengar nama 2 buah gunung, Merapi dan Semeru? Oh, iya, aku pernah mendengar nama itu. 2 gunung yang terletak di dekat sebuah pemerintahan zaman Rake, Diah Balitung. Benarkah itu? Tempat itu terletak di wilayah yang bernama Mataram. Benar, Sang Wasi Bresima. Namamu sendiri Uma Durga. Sebuah nama yang aneh. Apakah engkau pemuja Sang Batari Durga? Uma adalah nama lain dari Batari Durga,
ketika masih menjadi bidadari cantik, yang kemudian menjadi Batari Durga berwajah jelek setelah mendapat kutukan dari Batara Guru. Terserah kepada Sang Wasi dalam menafsirkan apa maksud namaku. Akan tetapi, aku datang jauh dari Ambara Budura ke Panarukan adalah untuk mencarimu. Untuk urusan apa? Aku memerlukan penjelasanmu. Kapankah purnama yang ditutupi gerhana akan datang? Lalu bagaimana Sang Wasi Bresima? Melihat kemunculannya yang tiba-tiba, aku terkejut. Seolah ia muncul dari kabut laut dan kemudian berdiri di depanku begitu saja. Dari cara kehadirannya, aku yakin perempuan muda usia itu bukan perempuan sembarangan. Meski ia muda usia, namun jelas mempunyai ilmu kanuragan yang sangat tinggi. Tetapi keperluannya datang dari Ambara Budura ke Panarukan sangat mengusik hatiku. Sang Wasi langsung mengatakan atau Sang Wasi menolaknya? Dan apakah Sang Wasi memang tahu kapan bulan purnama yang tertutup oleh gerhana itu akan datang? Aku tidak pernah menjawab pertanyaannya. Aku berpura-pura tidak tahu. Akan tetapi, ternyata perempuan aneh yang bernama Uma Durga itu sangat yakin bahwa aku pasti mengetahui kapan gerhana bulan akan datang. Jangan berbohong seolah kau tidak tahu, Sang Wasi. Aku sangat yakin kau bisa menjawab pertanyaanku. Aku sangat yakin bahwa aku telah menemukan orang yang aku cari. Orang yang bisa menerangkan kapan gerhana bulan yang akan datang tiba. Dan di saat apa gerhana bulan itu muncul. Uma Durga, aku hanyalah seorang manusia. Dan apakah yang bisa aku lakukan? Aku tidak mempunyai sayap yang bisa aku pergunakan untuk terbang, mengintip saat gerhana tiba, seperti yang kau maksudkan. Aku tahu, kau tidak memerlukan sayap untuk terbang. Kau mempunyai perhitungan-perhitungan yang terpahat di dinding kepala. Jangan mengelak, Sang Wasi Bresima. Katakanlah. Sebenarnya, untuk apa kau ingin mengetahui saat gerhana datang? Aku tidak bisa menerangkan. Aneh, apakah adil itu namanya? Kau tidak mau menerangkan apa keperluanmu. Tetapi kau memaksaku untuk mengatakan apa yang kau butuhkan. Mungkin aku bisa menebak bahwa keperluanmu mengetahui kapan gerhana bulan akan datang tentu berkaitan dengan upacara aneh yang akan kau selenggarakan. Katakanlah Uma Durga, untuk keperluan apa kau memerlukan mengetahui saat gerhana itu? Jika kau mengatakan dengan kadar kejujuran yang setimbang, aku akan mengatakan kapan saatnya. Baiklah, aku memang memerlukan mengetahui saat yang tepat atas kehadiran gerhana itu untuk mencari sebuah candi yang hilang. Perempuan itu mencari sebuah candi? Benar, Nyai. Apa hubungannya candi dengan gerhana bulan? Aku tidak berhasil mendapatkan keterangan yang jelas. Akan tetapi aku membayangkan bahwa terdapat sebuah candi yang hilang. Mungkin yang dimaksud adalah lenyap dari pandangan mata. Dan mungkin pula di saat bulan purnama itulah candi yang hilang itu akan muncul menampakkan diri. Ambara Budura. Kenapa? Apakah ada sesuatu yang menarik perhatianmu? Aku pernah mendengar sebuah candi telah dibangun oleh para rakai di zaman yang telah berlalu. Orang-orang ada menyebut Swambara Budur. Ya, Swambara Budur. Sang Wasi, apakah dengan demikian antara Swambara Budur dengan Ambara Budura mempunyai hubungan yang erat? Menarik sekali apa yang kau ketahui, Nyai Pinaka. Mungkin antara Swambara Budur dengan Ambara Budura itu memang mempunyai kaitan. Lalu bagaimana jawaban Sang Wasi kepada perempuan aneh itu? Jawabanmu masih belum seimbang dengan nilai jawabanmu yang akan kukatakan, Uma Durga. Kau hanya mengatakan untuk mencari sebuah candi yang hilang.
Namun kau tidak menceritakan mengapa ada candi yang hilang. Bukankah candi selalu menetap di sebuah tempat dan tidak akan berpindah kemanapun? Serta untuk apa jika kau berhasil menemukannya? Candi itu telah lenyap karena diselubungi dan dilindungi oleh japa mantra dari seorang Brahmana yang melindunginya. Dan aku harus menemukan candi itu untuk kuhancurkan. Untuk kau hancurkan? Ya. Mengapa? Tidak akan aku terangkan. Uma Durga, candi adalah sebuah tempat pemujaan sebagai sarana hubungan antara umat manusia dengan sesembahannya Sang Mahawikan yang widi kawasa. Bagaimana kau akan menghancurkannya? Apakah karena dewa sesembahanmu Sang Batari Durga telah tersisih? Aku tidak mau bertele-tele, Sang Wasi Bresima. Aku telah menjawab semua pertanyaanmu. Sekarang katakan, kapan gerhana bulan itu akan muncul? Cepat. Setelah aku mendengar apa keperluan dan maksudmu yang sebenarnya, aku justru mempunyai pertimbangan yang harus kujaga mati-matian untuk tidak menceritakan kepadamu kapan saat purnama yang mengalami gerhana itu datang. Aku tidak ingin sebuah candi hancur karena kecerobohanku. Nah, itu jawabanku. Sekarang kembalilah ke asalmu. Kau akan mengalami nasib yang sangat buruk jika kau tidak mau mengatakan. Tidak. Aku tidak akan mengatakan meski aku tahu kapan gerhana bulan itu akan datang. Kau ternyata ingkar janji. Janji bukan suatu hal yang harus ditepati. Karena suatu hal, janji mungkin berarti suatu hal yang harus diingkari. Kemudian bagaimana Sang Wasi? Bagaimana sikap perempuan pemuja Durga itu? Perempuan aneh itu memandangku dengan tatapan mata yang aneh untuk digambarkan. Perlahan-lahan ia membuka kain ikat kepalanya yang berwarna coklat kegelapan. Saat itulah aku melihat sebuah luka yang aneh pada keningnya. Aku tidak pernah mengira luka itu ternyata adalah kelopak mata yang terpejam, terletak tepat di tengah kening. Lalu apa yang dilakukan? Ia membakar rumahku. Sebuah gubuk kecil yang terletak di tepi pantai. Bermula aku belum mengetahui dengan cara bagaimana ia melakukan. Karena ia berdiri membelakangiku dan menghadap ke arah rumahku. Tiba-tiba saja rumah itu terbakar. Dan ketika ia kemudian berbalik, aku sangat terperanjat melihat mata anehnya. Mata ketiga yang terletak di keningnya. Oh, jagat dewa yang Batara Agung, kau memiliki mata di kening. Ya, inilah aku yang sebenarnya. Nah, katakan kepadaku, kapan gerhana itu akan datang? Atau kau akan mengalami nasib yang buruk? Baik, aku akan mengatakan. Cepat katakan, cepat. Ya, 7 bulan purnama lagi adalah gerhana bulan. Itulah yang terjadi, Nyai. Sebuah peristiwa yang jika aku kenang seperti sebuah mimpi. Aku berusaha menganggapnya tidak ada, tetapi aku tidak berhasil. Karena sebenarnya lah peristiwa itu ada. Demikian aku menjawab pertanyaannya. Perempuan bernama Uma Durga itu kembali mengikat kepalanya. Ia berbalik dan tanpa berpamitan kepadaku, ia pergi. Kabut laut kemudian menyebabkan aku tidak bisa melihatnya lagi. Akan tetapi, rasa penasaranku yang tidak tertahankan lagi menyebabkan aku memutuskan untuk pergi meninggalkan Panarukan, melacak jejak orang aneh itu. Menempuh perjalanan ke suatu tempat yang bernama Ambara Budura, atau yang kau sebut dengan nama Swambara Budur. Benar-benar sebuah peristiwa yang aneh dan luar biasa, Sang Wasi Bresima. Kemudian apakah yang Sang Wasi lakukan untuk melacaknya? Rasa penasaranku
menyebabkan aku berusaha mencari keterangan. Demikianlah dalam perjalananku, aku bertemu dengan seorang Brahmana yang mempunyai minat yang sama. Brahmana itu bernama Brahmana Brahmacari. Brahmana Brahmacari? Iya, Brahmana Brahmacari. Apakah kau pernah mendengar nama itu, Nyai Pinaka? Aku pernah mendengar nama itu, Sangwasi. Sebuah nama yang harum. Brahmana Brahmacari adalah seorang Brahmana yang menyerahkan hidupnya untuk sesama. Tetapi, kapan Sangwasi telah bertemu dengan beliau? Ketika aku menempuh perjalanan untuk membayang-bayangi perempuan aneh yang bernama Uma Durga itu, aku sampai pada suatu tempat yang mengalami kejadian seperti yang menimpa perguruan ini. Di sepanjang perjalanannya, perempuan itu mengumbar angkara. Ketika itulah aku bertemu dengan Brahmana Brahmacari. Orang itu merenungi rumah-rumah yang masih berasap terbakar. Apakah yang telah terjadi, Sang Brahmana? Hyang Batara Siwa, dewa penghancur tengah murka. Ia menjelma menjadi seorang perempuan yang memiliki mata di keningnya. Aku Brahmana Brahmacari. Siapakah engkau, Sangwasi? Dandananmu serta ikal-ikat kepalamu menunjukkan kau seorang wasi. Iya, aku Wasi Prisima, Sang Brahmana. Aku berasal dari Panaruka. Aku tengah menempuh perjalanan jauh untuk mengikuti jejak langkah perempuan aneh itu. Sang Brahmana, barangkali Sang Brahmana bisa memberikan sebuah obor kepadaku sebagai jawaban atas teka-teki perbuatan perempuan bermata tiga itu. Ia datang dari Ambara Budura menuju ke Panarukan untuk bertanya datangnya gerhana bulan. Bagaimana, Sang Brahmana? Bisakah aku mendapatkan keterangan? Siapakah nama perempuan itu? Apakah ia mengenalkan namanya kepadamu? Perempuan itu menyebut dirinya sendiri dengan nama Uma Durga Parabandari. Ketika aku mencoba bertanya apa makna namanya, perempuan itu tidak mau menjawabnya. Hal apa lagi yang dikatakan oleh perempuan itu kepadamu, Sangwasi? Ia menyebut-nyebut akan mencari sebuah candi yang hilang. Pinaka Swasti Ratu terus mendengarkan cerita Wasi Presima, sementara Wasi Presima terus bercerita sambil mengingat-ingat. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.